Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Majalisus Saniyah Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Sudah sampai di halaman 9. Di qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa malaikatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa malaikatihi ay jam'u malakin. Bermula ucapannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa malaikatihi, engkau beriman dengan malaikatnya Allah. Artinya malaikat itu jam'u malakin. Jadi malaikat itu kalimatnya jamak, mufradnya malakin. Wahum ajsamun alawiyatun musyakkilatun bima sya'u minal ashkali. Dan bermula mereka malaikat itu ajsamun, itu jisim, itu tubuh-tubuh jisim, benda-benda alawiyah, benda yang dinisbahkan kepada alam yang tinggi. Musyakkilah, yang bisa berubah ia bima sya'u, dengan apa yang mereka mau, minal ashkali, dari berbagai macam bentuk. Artinya malaikat juga punya fisik. Ada jisimnya, ada badannya. Malaikat itu makhluk alam yang tinggi, bukan makhluk alam bawah. Kalau makhluk alam bawah berarti manusia, hewan, dan tumbuhan. Malaikat ini digolongkan kepada makhluk alam tinggi, di mana malaikat itu punya kemampuan bisa berubah bentuk dengan bentuk apapun yang mereka mau. Begitulah kehendak Allah. Sebagaimana misalkan Allah menyatakan dalam surat Thaha kalau enggak salah, wa tamassalalah Maryam wa tamassalalah basyaran sawiyya. Malaikat Jibril menjelma menjadi laki-laki yang sempurna. Wa ma'nal imani bihim at-tasdiqu biwujudihim wa bi annahum kama wasafahumullahu ta'ala biqaulih ibadun mukramun. Dan bermula makna beriman dengan mereka malaikat itu at-tasdiq, itu membenarkan, meyakini biwujudihim, dengan keberadaan mereka, dengan adanya mereka malaikat. Wa bi annahum, dan bahwa sungguhnya mereka malaikat itu kama wasafahumullah, sebagaimana mensifati akan mereka oleh Allah Ta'ala, biqaulihi, dengan firman-Nya Allah, ibadun mukramun, malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak maksiat kepada Allah terhadap segala perintah Allah. Jadi arti iman kepada malaikat, kita percaya bahwa malaikat itu ada walaupun kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa merasakan kehadirannya misalkan. Namun kita percaya malaikat itu ada. Malaikat itu sifatnya seperti yang Allah jelaskan, yaitu hamba-hamba yang mulia, yang dekat dengan Allah. Mereka itu tidak pernah maksiat terhadap segala perintah Allah. Jadi malaikat itu nggak pernah maksiat. Adapun misalkan seperti cerita tentang Harut dan Marut, itu pendapat yang paling kuat, seperti kata Al-Qurtubi misalkan, itu bukan malaikat sebenarnya, orang saleh yang diserupakan dengan malaikat. Wa'lamu anna malaikatar rahmani alaihimussalam khalaqahumullahu jalla jalaluh wa azza sultanuh minan nuri biqaulihi kun. Ketahui olehmu wahai saudaraku bahwa sungguh malaikat Allah, malaikatar rahman maksudnya malaikat Allah, alaihimussalam, kepada malaikat itu salam, khalaqahumullah, menciptakan akan mereka malaikat oleh Allah, jalla jalaluh, jalla fi'il madhi, jalaluh fa'ilnya kita nggak usah ngartikan seperti Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluh wa azza sultanuh,
azza juga fi'il madhi, sultanuhu fa'ilnya. Nah, Allah azza wa jalla, Allah jalla jalaluh, Allah azza sultanuh menciptakan mereka malaikat dari nur, dari cahaya, biqaulihi, dengan firman-Nya Allah, kun. Kita nggak tahu proses bagaimana Allah menciptakan malaikat. Menurut di sini Allah menciptakan malaikat dengan kun. Walaupun kun ini tidak berarti Allah menyatakan kun, jadilah kamu, maka jadi. Karena dalam tafsir nanti ada sedikit perdebatan. Bagaimana Allah mengkhitab sesuatu yang belum ada. Malaikat belum ada. Kalau Allah bilang kun, jadilah kamu, nggak bisa. Nah, artinya ini menunjukkan tentang kun fayakun itu. Kalau dalam tafsir, para ulama mufassirin menjelaskan tentang cepatnya terjadi sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Nggak tahu kita cara bagaimana Allah menciptakannya. Yang pasti malaikat itu diciptakan oleh Allah dari nur. Wala yuhsi adadahum illallah. Dan tidak bisa menghitung akan jumlah mereka kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jumlah malaikat itu sangat banyak sekali, yang tahu sebenarnya hanya Allah. Kita tidak tahu. Bahkan yang wajib kita ketahui cuma 10 orang malaikat. Yang lain tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengetahuinya. Hanya Allah yang tahu jumlah mereka malaikat. Wahum anwa'un mutafarriqah. Dan bermula mereka malaikat itu anwa'un. Itu ada nok-nok yang mutafarriqah, yang berbeda-beda. Banyak jenis, banyak macamnya malaikat. Dzukira anna min a'jabi ma khalaqallahu fihim malakan nisfuhu min narin wa nisfuhu min saljin. Ya, disebutkan orang, ini beliau menyebutkan zukira disebutkan bahwa sungguh sebahagian daripada seajaib-ajaib yang telah menciptakan oleh Allah pada mereka itu malakan, seorang malaikat, nisfuhu min narin, yang bermula separuhnya malaikat itu dari api, wa nisfuhu min saljin, dan bermula separuhnya malaikat itu dari salju. Kata beliau di sini malaikat itu banyak macamnya. Secara umum terbuat dari nur. Nah, mungkin nur bahan dasarnya sama seperti manusia, bahan dasarnya tanah. Walaupun kalau sudah jadi manusia nggak kelihatan lagi tanahnya, ada urat, ada daging. Begitu juga malaikat, unsur dasarnya cahaya. Walaupun sudah jadi nanti macam-macam bentuknya. Bahkan di sini wamin zukira min a'jabima, disebutkan sebahagian dari setakjub, seaneh-aneh, seajaib-ajaib malaikat, yaitu malakan nisfuhu, ada malaikat yang setengahnya dari api, setengahnya dari air, dari salju, air dari es. Jadi separuh api, separuh es. Falan nara tuzibus salja walas salja yutfi'un nara. Tidaklah api itu mencairkan, ya akan salju, akan es. Tidak pula es itu memadamkan api. Ini ajaibnya, ketemu antara api dan es. Api tidak mencairkan es tidak memadamkan api. Wa huwa yusabbihullaha ta'ala wa yuqaddisuhu wa yumajjiduhu wa yuwahhiduhu wa yaqulu fi kalamihi Allahumma yaman. Dan dianya malaikat yang separuh api separuh es itu yusabbihullah, senantiasa bertasbih, ya menyucikan ya akan Allah Ta'ala, wa yuqaddisuhu mentakdis ya akannya Allah. Kalau yusabbihu berarti dia membaca subhanallah, yuqaddisu membaca subuhun kudus, wa yumajjidu membaca apa? Tamjid. Wa yumajjiduhu, dan mentamjid ia, mengagungkan ia akannya Allah juga. Wa yuwahhiduhu, dan mengesahkan ianya malaikat akannya Allah. Saya nggak tahu lafaz tamjid bagaimana ya. Apa ada lafaz khusus tamjid? Yuwahhid, kalau yuwahhid berarti la ilaha illallah lah, lafaz tauhid ya. La ilaha illa anta. Kalau lafaz tamjid, wa yaqulu, dan berkata ianya malaikat fi kalamihi, dalam ucapannya malaikat, Allahumma ya man allafa bainas salji wan nar. Ya Allah, wahai zat yang mendamaikan ia antara es dan api. Alif baina qulubi ibadikal mu'minin, damaikan olehmu antara hati-hati hambamu yang beriman. Itu malaikat ini banyak berdoa untuk kedamaian. Wa huwa aksarul malaikati nushan li ahlil ardi,
dianya malaikat yang paling ajaib tadi, separuh air separuh api, itu aksarul malaikah nusuhan, itu yang paling banyak dari kalangan malaikat nisbah nasihat li ahlil ardi, bagi penduduk bumi. Jadi nusuhan itu artinya menginginkan kebaikan untuk orang lain. Malaikat yang paling menginginkan kebaikan untuk penduduk bumi ya malaikat ini. Karena malaikat ini selalu mendoakan kedamaian. Allahumma alif, ya Allah damaikan antara hambamu sebagaimana engkau mendamaikan antara api dan air tadi. Kita lanjutkan. Nuktah ini satu poin penting, nuktatun. Qasamallahu ta'ala al-khalaika salasata aqsamin. Telah membagi oleh Allah Ta'ala akan makhluk semuanya salasata aqsamin, akan 3 pembahagian. Artinya makhluk Allah ada 3 macam. Kismon kita baca, atau kismen kita badal kepada aksamen, atau kismon badal kepada salah satu. Kismon khuliqu bi'aklin bighairi syahwatin. Satu bahagian diciptakan mereka bi'aklin dengan akal, bighairi syahwatin dengan tanpa syahwat. Ada satu golongan makhluk diciptakan tanpa dibekali dengan akal. Dibekali dengan akal tanpa syahwat. Akal ada, syahwat enggak ada. Wahumul malaikah, dan bermula mereka itu malaikat. Malaikat ada akalnya, enggak ada syahwatnya. Karena itu enggak pernah maksiat. Wa kismun khuliqu bisyahwatin bighairi aklin. Dan satu golongan lagi mereka diciptakan dengan syahwat bighairi aklin, dengan tanpa akal. Satu golongan lagi makhluk yang bersyahwat tanpa akal. Wahumud dawwabu, dan mereka itu ya dawwab, para hewan. Hewan itu cuma ada syahwat, tidak ada akal. Ya. Walaupun dia tidak punya akal, ada sebahagian hewan juga yang bisa dididik sehingga menjadi jinak dan dekat, setia kepada tuannya. Wa qismun khuliqu bi'aqlin wa syahwatin wa hum banu Adam. Dan satu bahagian lagi mereka diciptakan dengan akal dan syahwat, dibekali dengan akal, dibekali dengan syahwat. Wa hum banu Adam, dan mereka itulah banu Adam, anak manusia. Banu Adam maksudnya manusia, termasuk Nabi Adam juga. Faman ghalaba aqluhu ala syahwatih kana ma'al malaikah. Maka bermula siman itu ghalaba aqluhu, yang menanglah oleh akalnya, ala syahwatihi, atas syahwatnya, ada ia bersama para malaikat. Ya, jadi orang-orang yang mampu, yang menang akalnya, artinya akalnya menguasai nafsunya. Nafsunya mengikuti anjuran akal. Apa yang baik, nafsu diarahkan ke arah tersebut. Apa yang tidak baik, maka ditahan. Ada orang-orang yang bisa menguasai akalnya. Ya, akalnya bisa menguasai nafsunya, dia bersama malaikat. Artinya digolongkan ke dalam golongan para malaikat, walaupun bukan malaikat yang sesungguhnya. Nah, inilah malaikat-malaikat dari jenis manusia. Wa man ghalabat syahwatuhu ala aqlih kana ma'ad dawab. Dan orang-orang yang menanglah oleh syahwatnya di atas akalnya. Artinya akal mengikuti nafsunya. Nah, memperturutkan hawa nafsu, tidak bisa mengendalikan diri. Ada ia bersama dawab, masuk dalam golongan hewan. Asfala safilin, jadi rendah. Sebagaimana hewan rendah, manusia yang tidak bisa mengendalikan dirinya juga rendah. Kemudian qauluhu wa kutubihi, ucapannya Nabi wa kutubihi, beriman dengan kitabnya. Apa maksudnya? Ma'nal imani bil kutubi at-tasdiqu bi annaha kalamullahil munazzalu ala rusulihi alaihimus salatu wassalam. Bermula makna beriman dengan segala kitab, jamak. Itu at-tasdiq, itu percaya, bi annaha, bahwa sungguhnya kitab itu kalamullah, itu kalam Allah al-munazzal, yang diturunkan kepada rasul-rasulnya Allah alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita salah satu rukun iman yaitu percaya kepada kitab. Arti percaya kepada kitab, kita percaya kalau kitab itu ya kalam Allah. Kitab Al-Quran kalam Allah bahasa Arab. Kitab Taurat misalkan nggak tahu bahasa apa. Atau kitab Injil bahasa Ibrani misalkan.
Itu semuanya kalam Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya, yang berisi tentang syariat kepada umatnya para nabi. Jadi arti iman kepada kitab, ya kita percaya bahwa kitab itu kalam Allah, Allah turunkan kepada para rasul. Wa kullu ma tadammanahu fahuwa haqqun wa kullu ma tadammanathu fahuwa haqqun. Dan bermula setiap ma yang kandung ianya kitab akannya ma itu fahuwa dianya ma itu benar adanya. Semua isi kitab itu benar. Nah, isi Al-Quran benar, isi Taurat, Zabur, Injil semuanya benar sebelum tahrif, sebelum dirubah-rubah. Nah, sesudah terjadi perubahan, ada yang benar, ada yang tidak benar. Faidatun, ini satu faedah. Ada duma anzalallahu ala rusulihi mi'atu sahifatin wa arba'atu kutubin. Bermula jumlah ma yang telah menurunkan oleh Allah kepada rasulnya itu 100 sahifah. Wa arba'atu kutubin dan 4 kitab. Jadi jumlah semua yang Allah turunkan kepada para rasul itu ada 100 sahifah namanya, 100 suhuf dan 4 kitab. Wakhtara minal jami' arba'ata kutubin, dan memilih ya Allah dari semua arba'ata kutubin akan 4 kitab. Dari semua itu 104 Allah pilih 4 kitab. Wakhtara minal arba'ah Al-Quran, memilih hanya Allah dari 4 akan Al-Quran. Wakhtara minal Quran, memilih hanya Allah dari Al-Quran akan surat Al-Fatihah. Surat Fatihah. Fahiyya khiyarun min khiyarin min khiyarin. Maka bermula dianya surah Fatihah itu pilihan dari pilihan dari pilihan. Nah, jadi Fatihah itu pilihan dari pilihan. Pilihan dari Al-Quran. Kemudian Al-Quran pilihan dari 4 kitab pilihan dari 104 kitab tadi semuanya. Nah, jadi maka bermula Fatihah itu khiyarun, pilihan dari pilihan. Wahyal Fatihatu wasyafiyatu wal kafiyatu. Dan bermula dianya Al-Fatihah itu Al-Fatihah. Ya kan? Wahya dianya Al-Fatihah itu Al-Fatihah. Fatihah itu ya Fatihah, arti Fatihah pembuka Quran. Wasyafiyah dan penyembuh. Penyembuh bisa dijadikan untuk meruqyah, karena untuk meruqyah dianjurkan membaca Fatihah. Wal kafiyah, kafiyah yang mencukupkan. Jadi syafiyah ini penyembuh. Syafiyah penyembuh, Al-Fatihah bisa jadi obat. Wal kafiyah pencukup, yang mencukupi. Artinya ketika kita sholat baca Fatihah doang juga cukup. Warraqiyah, ya raqiyah ini berarti dia bisa menjadi ayat ruqyah. Wal wafiyah, dan yang wafiyah menunaikan, yang sempurna. Wal kanzu, dan dianya itu gudang, artinya lengkap semuanya. Karena dalam Al-Fatihah itu ada isi Al-Quran secara umum. Wal asasu, dan menjadi dasar pondasi. Walha salasuna isman, dan baginya Fatihah itu ada 30 nama. Banyak banget namanya, nggak dijelaskan di sini dalam tafsir Jalalain, ada penjelasannya. Wa kasratul asma tadullu ala syarafil musamma, dan belum bermula banyaknya nama yaitu ada 30 itu tadullu menunjukkan ia kepada mulianya musamma, kepada mulianya surah Al-Fatihah itu karena banyak nama. Jadi seseorang yang gelarnya banyak biasanya mulia. Dia itu orang alim, kemudian orang dermawan, kemudian orang baik, orang kuat, dan seterusnya. Alhamdulillah ini suasana hujan. Nah, sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.